Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Mainarisa Eskep Mkep, salah satu dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan Universitas Jambi. Perkenankan saya kali ini menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Blok Keperawatan Maternitas 2. Dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen unjuk Irja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Aspek Pengajaran. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 4 pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, di mana mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS untuk skill lab. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa mengenai pengetahuan reproduksi wanita usia subur pada masa hamil, melahirkan, dan nifas, dan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Mahasiswa diharapkan juga mengikuti perkuliahan dan memahami mengenai tentang konsep KB, penggunaan berbagai jenis metode alat kontrasepsi, peran perawat dalam infertilitas dan KB, dan keterbaruan pada bidang kontrasepsi. Mahasiswa mampu melakukan proses keperawatan dalam penyakit sistem reproduksi dan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada ibu pada masa COVID, pada periode prenatal, intranatal, postnatal, dan periode menyusui. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada bidang sikap mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan asuhan keperawatan. Pada bidang pengetahuan, yang pertama, mahasiswa menguasai nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis asuhan keperawatan. Pada bidang keterampilan umum, mahasiswa belajar mengenai bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Pada bidang keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya, dan yang kedua adalah mengaplikasikan nilai kemanusiaan dalam asuhan keperawatan melalui profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 terdiri dari 10 poin. 1. Yaitu mahasiswa mampu melakukan anamnesa yang baik kepada pasien dengan masalah keperawatan maternitas dan melalui penerapan prinsip komunikasi efektif. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep KB, penggunaan berbagai jenis KB dan keterbaruannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi seperti penyakit pada kehamilan dan asuhan keperawatannya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami gangguan perdarahan dan asuhan keperawatannya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami infeksi pascapartum. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami kekerasan pada perempuan dan penanganannya. 7, mahasiswa mampu memahami mengenai keganasan pada sistem reproduksi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami pengertian etiologi, patogenesis, serta patofisiologis dari penyakit sistem reproduksi, menjelaskan dan mampu merencanakan prosedur klinik dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis dari penyakit sistem reproduksi. Poin ke-9, mahasiswa mampu merencanakan manajemen keperawatan dengan gangguan sistem reproduksi. Poin ke-10 dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ibu dengan COVID pada periode prenatal, intranatal,
postnatal, dan periode menyusui. Referensi yang digunakan pada mata kuliah keperawatan maternitas 2 cukup beragam. Beberapanya adalah buku cetak dan e-book. Salah satunya adalah dengan cetakan dengan pengarang Loderlich dengan judul Keperawatan Maternitas 2 dan berbagai referensi lainnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran di mata kuliah keperawatan maternitas 2 ini adalah dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu proses kolaboratif, diskusi aktif melalui kasus pemicu tutorial, seminar kasus, dan pleno. Pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas 2 ini dilakukan kurang lebih selama 2 minggu dengan sistem blok, di mana perkuliahan akan dihabiskan dalam satu waktu yang telah disepakati sesuai dengan perhitungan SKS blok dan diawali dengan pemberian teori, dilanjutkan dengan tutorial kasus dan seminar kasus. Pembelajaran sinkronus akan dilakukan di ruang kelas, ruang laboratorium, atau menggunakan web conference. Pembelajaran asinkronus dapat dilakukan untuk memfasilitasi diskusi mahasiswa baik dalam kasus pemicu tutorial, seminar kasus, maupun pleno. Sedangkan untuk pembelajaran sinkronus dapat dilakukan di ruang kelas atau dalam keadaan skill lab. Dalam pertemuan ini akan digunakan metode ceramah yang merupakan pertemuan ketiga dalam IT atau Integrated Teaching dalam sistem blok. Submateri dalam pertemuan ini adalah pertama, mengenai konsep KB, kedua, penggunaan berbagai jenis metode dan alat kontrasepsi, yang ketiga, keuntungan dan penggunaan alat kontrasepsi, keempat, kebijakan dalam keluarga berencana, dan yang kelima adalah isu terkini terkait kontrasepsi atau keluarga berencana. Sistem penilaian atau evaluasi pembelajaran terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ujian akhir blok yang berbobot 30%, kedua, ujian skill lab yang berbobot 25%, yang ketiga, penugasan yang berbobot 20%, keempat, tutorial dan pleno yang berbobot 20%, serta yang kelima, kehadiran dan keaktifan mahasiswa yang berbobot 5%. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah keperawatan maternitas 2 ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya anak-anak ibu sekalian pada hari ini. Tahu ya mata kuliah apa hari ini? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi hari ini di mata kuliah keperawatan maternitas 2. Kalau yang sebelumnya ini review yang lebih jauh ya. Kalau di maternitas 1 itu berkaitan yang normal-normal kan. Yang sifatnya misalnya persalinan normal, terus juga proses pembuahan. Tapi di maternitas 2 ini yang berkaitan dengan yang abnormalitas atau yang berkaitan dengan misalnya kontrasepsi, penghambatan proses ketemunya sel sperma dan sel telur. Nah, salah satu dari pertemuan yang disiapkan dalam maternitas 2 yaitu penggunaan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi ada yang tahu? Oke, Rani coba. Oke, salah satunya Ayudi. Yang di belakang? KB. Aqua? KB. Salah satunya kontrasepsi yang kita sebutkan tadi, mungkin ada pil KB, mungkin jenis-jenisnya teman-teman sekalian di sini udah pada tahu. Cuma kalau lebih dalamnya pemecahannya seperti apa komponen-komponennya kita akan pelajari di pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita, silahkan untuk berdoa untuk kelancaran perjumpaan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya pertemuan kita mengenai metode kontrasepsi. Jadi secara umum dari komponen isi dari
obat ataupun media yang digunakan dalam metode kontrasepsi itu dibagi dalam dua jenis, yang bersifat hormonal dan ada yang bersifat non hormonal. Kalau yang hormonal sendiri biasanya terdiri dari pil, suntik, dan implan. Kalau pil, suntik, dan implan ternyata sekarang sudah ada tambahan lagi dari dua jenis ini ya, baik cuma hormonal, pil, suntik, dan implan, tapi ada tambahan lagi, ternyata IUD pun sekarang sudah ada yang menggunakan metode hormonal. Yang kita kenal kan biasanya IUD ada di non hormonal ya, sekarang sudah ada metode yang hormonalnya. Nah, sedangkan metode non hormonal sendiri ada yang kondom, kemudian ada spermisida, vasektomi, tubektomi, dan IUD. Vasektomi dan tubektomi sendiri itu dikenal dengan kontrasepsi mantap. Kenapa mantap? Karena dia nggak perlu pembaharuan, misalnya per 6 bulan atau per 5 tahun seperti IUD yang harus ganti, atau harus suntik per 3 bulan kayak KB suntik, atau minum setiap hari, karena dia merupakan kontrasepsi mantap. Selain pembagian ini berdasarkan jenis KB, jenis penggunaan kontrasepsi juga dibagi menjadi jenis kelamin. Ada yang dipakai oleh pria, ada yang dipakai oleh wanita. Yang sudah ditampilkan salah satunya kondom, itu dipakai untuk laki-laki, walaupun sekarang sudah ada kondom yang dipakai oleh perempuan. Nah, yang barunya lagi di kondom perempuan yang biasanya bagian penampang depannya itu cuma kecil, di kondom perempuan sekarang ada yang dibuat lebih lebar untuk mencegah penyakit menular seksual karena kontak badan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, vasektomi dan tubektomi masuk dalam kontrasepsi mantap, dan IUD juga termasuk kontrasepsi jangka panjang. Jadi berdasarkan pemakaian bisa, berdasarkan jenis yang komponen obat-obatannya, atau berdasarkan jenis kelamin juga bisa menjadi bagian-bagian dari kontrasepsi. Paham sampai sana? Paham. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini berkaitan dengan KB hormonal yang digunakan oleh perempuan. Di dalam tubuh perempuan tuh kita udah tahu ada progesteron dan estrogen. Nah, hormon-hormon inilah yang memicu kita perempuan itu bisa kapan kita mengalami menstruasi, kapan kita punya masa subur, kapan kita nanti dinding-dinding rahimnya menebal dan meluruh dan akhirnya menstruasi lagi. Nah, hormon ini yang bekerja. Sedangkan obat-obatan dari yang sifatnya hormonal tadi dari kontrasepsi itu bisa mengandung dua hormon ini atau bisa juga terpisah. Nah gitu. Dengan hal yang kayak gini, kalau misalnya terpisah berarti ada kaitannya dengan apakah dia ibu menyusui atau tidak. Makanya dijual ada yang berdasarkan, ada yang bisa dipakai sama ibu hamil, ada yang dipakai sama ibu yang tidak menyusui. Nah, ini keterbaruan dalam kontrasepsi. Salah satu kegiatan yang kami lakukan di Tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Akhirnya saya kemarin pas masa pandemi melakukan pengabdian masyarakat dan menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan KB. Salah satunya bahwa masyarakat kita pada masa pandemi yang sudah lewat ya, itu ternyata lebih memilih untuk menggeser penggunaan KB-nya. Yang awalnya banyak menggunakan IUD, kemudian KB suntik 3 bulan, banyak yang memilih KB suntik 3 bulan ya, atau 1 bulan, karena kalau 3 bulan kan jangkanya agak panjang. Jadi suntiknya tuh 3 bulan sekali gitu kan. Nah, atau 1 bulan sekali, dan sedikit yang menggunakan pil, beberapa ya yang saya temukan. Karena apa? Kalau pil kan harus, kalau lupa dia khawatir kan sama dirinya, jadi kan harus minum tiap hari gitu minum. Nah, karena adanya pandemi di mana mereka juga udah tahu kalau petugas kesehatan itu ketemu dengan banyak orang ya, melayani orang banyak, sehingga mudah terpapar dengan virus COVID. Mereka sendiri akhirnya membatasi diri gimana caranya tidak terlalu banyak ketemu dengan pemberi pelayanan kayak dokter, bidan, atau perawat yang memberikan pelayanan kontrasepsi.
Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan pil yang diminum tiap hari dan bisa didapatkan dengan mudah di apotek daripada mereka melakukan suntik per bulan atau per 3 bulan tadi. Kemudian dari hasil temuan ini juga tim dari ibu juga menemukan bahwa orang yang sudah kadaluarsa IUD-nya memilih untuk tidak melepas dulu selama masa pandemi kemarin. Jadi dia tunda sampai masa pandeminya sedikit lebih reda. Waktu zaman itu kan kita belum ada vaksin ya. Sekarang baru ada vaksin. Nah, pada saat itu mereka tunda dulu, akhirnya baru mereka menggunakan kontrasepsi pilihan yang lain. Misalnya seperti di mater 1 kan kita sampaikan kalau misalnya dia tidak menggunakan kontrasepsi yang jangkanya sangat pendek yaitu kondom. Jadi bisa jadi pilihan salah satunya adalah penggunaan kondom atau dikombinasi dengan pil KB. Tapi pilihan mereka banyak menunda dulu pelepasan IUD-nya. Nah, itu di penelitian saya yang terbit 2021. Selanjutnya ada juga yang menyatakan dalam penelitian yang meta-analisis yang berkaitan dengan 16 pertemuan lainnya menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal setelah masa abortus atau aborsi tidak mempengaruhi proses perdarahan, di mana kita tahu selama masa setelah melahirkan atau masa aborsi itu ada masa nifas ya. Masa nifas sekitar 4 minggu atau 40 hari ke depannya mengalami masa nifas. Nah, banyak orang yang tidak terlalu suka, yang awam, yang bukan dari kesehatan itu tidak mau menggunakan kontrasepsi. Tapi ternyata setelah menggunakan kontrasepsi ini mencegah kehamilan setelah mereka masa nifas tadi. Karena kan setelah masa nifas kan bersih ya, jadi ada kemungkinan untuk koitus dengan suaminya. Makanya bisa muncul kehamilan dulu yang seharusnya bisa dicegah. Nah, dengan adanya kontrasepsi yang diberikan, ternyata yang ditakutkan dengan orang-orang bahwa bisa perdarahannya lebih panjang, misalnya pemasangan IUD setelah melahirkan atau abortus ya, ada yang pasang IUD langsung. Nah, itu biasanya takut perdarahannya jauh lebih panjang dari 40 hari, bisa 2 bulan, ada yang punya pengalaman seperti itu atau ada yang menyampaikan informasi seperti itu. Ternyata berdasarkan penelitian ini, masa nifas itu tetap 40 hari dan tidak ada proses pemanjangan. Jadi proses untuk dia misalnya penyembuhan lukanya atau perdarahannya tidak berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi. Oke. Nah, ini juga menyatakan bahwa salah satunya yang penggunaan KB kontrasepsi hormonal yang digunakan setelah melahirkan berupa DMPA biasanya tidak akan mempengaruhi proses laktasi. Jadi ASI-nya tetap lancar. Dan penggunaan KB IUD yang hormonal itu tidak mempengaruhi proses perdarahan atau tromboemboli. Ada bekuan-bekuan darah di dalam pembuluh darah. Yang takutnya itu karena ada benda asing di dalam uterus ya. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, penggunaan IUD hormonal ini tidak akan mempengaruhi perdarahan dan proses terbentuknya tromboemboli. Dan kalau misalnya kita menyarankan kepada pasien kita menggunakan IUD setelah bersalin, kita juga wajib memberitahu apa saja protokol kesehatan yang harus dilakukan, SOP-nya apa, terus juga efeknya jangka panjang ada atau tidak, dan perlu dilakukan konseling. Kalau kita misalnya pasangin IUD ke orang yang habis bersalin, kita harus memberi catatan tuh di buku aseptor. Nah, kalau setiap orang yang pakai KB itu ada buku aseptornya ya. Orang yang menggunakan KB itu disebut dengan aseptor. Aseptor itu ada buku aseptornya di mana dikasih catatan. Kalau dia per 3 bulan berarti diingatkan tanggal sekian lagi ya Bu datang untuk suntik KB. Nah, kalau IUD biasanya setelah pemasangan pertama dilakukan pemeriksaan lagi
dan yang paling dekat itu 6 bulan setelah pemasangan IUD untuk mengecek posisi IUD-nya di tempat yang benar atau tidak. Setelah itu 1 tahun dan sampai dengan pelepasan dan pemasangan berikutnya. Kalau jangka penggunaan IUD-nya 5 tahun, berarti 5 tahun lagi kita baru ketemu sama pasien kita, aseptor kita. Kalau penggunaan IUD-nya 10 tahun, ya berarti 10 tahun lagi kita baru ketemu. Nah, gunanya kita punya buku aseptor itu supaya dia jangan sampai lupa kalau dia tuh pakai IUD. Saking nyamannya beberapa perempuan itu lupa kalau dia pakai IUD ya. Jadi dia berusaha untuk punya anak, kok nggak dapat ya bu, ya kayak gitu, kok nggak terjadi pembuahan terus. Ternyata dia lupa kalau dia pakai IUD di dalam uterusnya. Jadi perlu kita kasih tahu ke aseptor KB kita bahwa kita butuh melakukan konseling terlebih dahulu, informasi yang lebih matang terkait dengan kontrasepsi yang dia pilih dan sepakati dengan pasangannya supaya jangan terjadi ada serangkaian kejadian setelah pemakaian kontrasepsi. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang di kontrasepsi pria. Ternyata kalau sebelumnya kita tahu kontrasepsi hormonal itu kebanyakan dipakai oleh perempuan ya. Nah, di sini penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kontrasepsi hormonal juga bisa dilakukan pada pria, di mana penelitiannya itu pemberian obatnya melalui IM, tapi setelah itu untuk merilis kembali ke suburan prianya supaya tetap ada spermanya, jika dia mau punya anak lagi akan diberikan kayak obat yang kayak kalau kena racun kan ada antidotnya ya. Nah, itu diberikan juga supaya dia tetap punya sperma setelah itu. Setelah dilakukan tindakan tertentu sama pria tersebut atau respondennya, setelah dilakukan 3 kali pengambilan spesimen dalam 1 tahun, yang diambil itu cairan semennya ya, cairan ejakulasinya, ternyata tidak ditemukan sperma yang disebut dengan azospermia. Tidak ditemukan adanya di dalam cairan semen itu sperma. Jadi dari sekian banyak responden cuma terjadi 1 kali kehamilan dari penelitian ini ya. Jadi ternyata efektif juga KB hormon itu diberikan kepada laki-laki yang sebenarnya sesuai dengan pemerintah. KB itu kan bukan tanggung jawab perempuan saja ya, tapi tanggung jawab bersama, karena kan dalam satu keluarga harus ada ibu dan bapaknya yang merencanakan kehamilannya. Nah, ini salah satunya adalah melalui KB pria. Tapi sepertinya di masyarakat kita masih awamnya tuh banyaknya di perempuan ya. Nah, ini yang temuan yang barunya. Oke. Sepertinya materi saya untuk KB sekian. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Bentar ya Ran, duduk dulu nih saya nih. Oke, silakan Rani. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya mengenai kontrasepsi modern pria tadi yang terakhir itu kan ibu menjelaskan bahwasanya pria itu menerima 200 mg ya hormon testosteron untuk pria itu. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya pria mempunyai hormon testosteron secara alamiah dalam tubuhnya. Nah, kalau supaya ditambahin hormon tersebut disuntikan kembali itu apakah akan menjadi hiperhormon testosteron itu? Oke. Terima kasih. Nah, yang diberikan pertama kali itu penghambat testosteron. Nih saya coba jawab ya. Yang diberikan adalah penghambat. Nah, begitu dia kan dalam 1 tahun nih tidak ada injeksi lagi, pengen punya anak lagi, baru dikasihkan testosteron yang 200 mg tadi melalui IM untuk mengembalikan produksi spermanya seperti semula. Dan dia juga tidak selama 1 tahun masa percobaan itu yang dia dikasih obat KB yang pria itu tidak akan mempengaruhi proses seksualnya. Jadi nggak akan mengalami gangguan ejakulasi, tidak mengalami ejakulasi dini yang kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada proses seksualnya dan rangsang seksualnya juga tetap sama, tapi untuk spermanya sendiri di dalam cairan semennya tidak ditemukan.
Nah, obat tadi digunakan untuk mengembalikan tingkat kesuburan pria tadi. Sama kayak perempuan kan? Ada yang gonadotropin rilis hormon, FSH, LH-nya dikembalikan seperti semula pada saat dia nggak pakai KB lagi. Nah, pria itu butuh injeksi melalui IM lagi setelah dilakukan injeksi penggunaan kontrasepsi pria. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, kita masuk ke kuis ya. Saya bikin kuis hari ini. Sudah coba masuk. Saya tadi sebelumnya udah kasih ini ya. Udah kasih linknya. Oke, pinnya yang belum masuk 837919 di Kahoot. Oke, saya tunggu ya. Oke. Oke, kita start ya. Ini waktunya singkat loh. Iya, pertanyaannya di sini, pilihnya di handphone ya. Oke. Nah, siapa itu? Oke, sudah siap ya? Oke. Saya next ya. Skornya? Oh, siapa ini? Oke. Yang ini true or false? Oke, kita lihat ya siapa ya. Oke, lanjut ya. Nggak banyak ini. Oke, satu lagi ya. Oke. Oke, yang ini banyak ternyata ya yang benar ya. Next. Ini langsung podiumnya. Siapa yang pingpong? Juara satu siapa? Siapa itu, Rani ya? Oh, ada runner up-nya tadi. Oke. Berarti sudah cukup paham ya? Jadi ada kontrasepsi hormonal dan non hormonal. Kemudian ada pembagiannya, ada perubahan juga. Sebentar ya, ada pembagiannya juga. Ternyata IUD itu sudah ada yang hormonal juga sekarang. Dan pemakaian IUD itu bisa jangka panjangnya lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kemarin cuma tahu 5 tahun, sekarang sudah ada yang 10 tahun. Kemudian ada pengembangan juga KB-KB tertentu yang pada pria ya. Kemudian ada juga penggunaan kontrasepsi pasca bersalin langsung atau setelah mengalami abortus. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui WhatsApp group atau langsung chat pribadi juga boleh. Materinya akan saya share ke teman-teman sekalian melalui Sipen ya. Nanti saya kasih. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia Sistem Sertifikasi Dosen 2023,
khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Atas kekurangan dan penampilan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.